Selamat pagi Sobat GPIB. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call bersama saya, Pendeta Tessa Lavenia Lun, Pendeta Jemaat GPIB Pelita Baras, Bajem Bukit Zaitun. Untuk mengawali hari, kita akan bersama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Bapa terkasih, sebentar kami akan menyelami firman-Mu yang sungguh tidak terbatas. Maka sebagai manusia yang sangat terbatas, kami butuh bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk bisa memberikan pengertian dan hikmat agar firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menguatkan kami di hari ini, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari bersabda, Bapa di sorga, kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab dalam Morning Call saat ini diambil dari Yehezkiel pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajak semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baiklah mereka mau mendengar atau tidak. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara, makanan apa yang tidak bisa basi? Kalau kita diberikan pertanyaan itu, ternyata ada satu makanan yang tidak bisa basi, yaitu adalah madu. Madu asli, yang belum diencerkan, yang belum dicampur dengan apapun. Madu bisa disimpan, bisa tahan disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, ibu bapak. Madu juga merupakan makanan yang bisa dibilang sebuah makanan pemanis yang baik, lebih manis daripada gula. Dan madu juga tidak punya kandungan kolesterol.
Itulah sebabnya dikatakan madu itu sangat berkhasiat untuk kesehatan. Kalau berbicara tentang gizi, tentu saja gizi madu itu komplit, Bapak Ibu Saudara. Hampir semua orang pasti suka madu. Itulah sebabnya madu asli harganya mahal. Madu manis rasanya. Ternyata hal inilah juga yang disampaikan oleh Yehezkiel dalam pembacaan kita. Ketika Allah mengutusnya kepada bangsa Israel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu, bangsa yang keras hati, bangsa yang kata firman Tuhan keras kepala, kepalanya batu, begitu ya. Ini bukan tugas yang gampang. Saking sulitnya tugas ini, sampai-sampai Allah Bapa menyuruh Yehezkiel untuk memakan gulungan kitab. Kenapa harus sampai dimakan gulungan kitab seperti itu? Karena pekerjaan yang diemban oleh Yehezkiel tidaklah mudah. Tuhan tahu pekerjaannya teramat sangat sulit. Untuk memberitakan firman, untuk menasehati umat yang keras kepala, yang kepala batu, kepada bangsa-bangsa yang bahasanya sama dengan dia, bukan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal atau bahkan bahasanya yang tidak sama dengan Yehezkiel. Ketika Allah memerintahkan Yehezkiel untuk memakan gulungan kitab, kita jangan tafsirkan ini secara harafiah ya, Bapak Ibu. Karena sejatinya tidak ada orang yang mau disuruh untuk memakan gulungan kitab. Tetapi kalau kita baca, Yehezkiel melakukannya. Yehezkiel melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu kemudian apa rasanya ketika Yehezkiel memakan gulungan kitab suci itu? Menurut Yehezkiel, rasanya manis seperti madu. Walaupun yang disampaikan Yehezkiel kepada bangsa Israel merupakan penyampaian yang berhubungan dengan penghukuman dari Allah bagi mereka yang bebal, namun yang dirasakan Yehezkiel adalah manis seperti madu. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita, dari kisah Yehezkiel pada saat ini? Tentu Ibu Bapa, bukan berarti kita juga diperintahkan atau disuruh untuk memakan Alkitab kita. Bukan itu. Hal yang dapat kita ambil dalam pembacaan kita pagi hari ini adalah perihal tentang kerajinan kita mencerna Alkitab hari lepas hari. Mencerna Alkitab untuk menyegarkan rohani kita yang lelah, yang lemah lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti madu, firman Tuhan tidak akan pernah basi, Bapak Ibu. Firman Tuhan manis rasanya bagi orang-orang yang setia selalu membaca dan merenungkannya. Firman Tuhan akan selalu segar setiap hari bagi konteks hidup kita. Firman Tuhan yang kita makan dan kita cerna setiap hari akan memberikan kekuatan baru, kesehatan yang baru bagi jiwa rohani kita. Meskipun banyak pencobaan, meskipun banyak tantangan, meskipun jalan kehidupan kita terasa sulit, meskipun tertekan di kantor, misalnya seperti itu. Namun ketika kita tetap mengatakan manis rasanya saat kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pergumulan apapun, saat kita tahu kita selalu memakan firman Tuhan hari lepas hari, maka segala pergumulan, segala masalah, segala pencobaan, kita tetap mengatakan bahwa itu manis rasanya. Karena kita yakin dengan iman bahwa ada Tuhan yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan menuntun kita, dan Tuhan akan menyertai perjalanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya
menemukan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Hal inilah juga yang dirasakan oleh Yeskiel. Berat perjalanan pelayanannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang jauh daripada Allah. Tetapi karena ia setia, dia melakukan perintah Tuhan untuk selalu makan isi dari kitab suci, mendengarkan firman Allah, ia bisa dikuatkan, dia bisa disanggupkan, sehingga bangsa Israel mendengar perkataan Allah melalui Yeskiel. Maka di pagi hari ini, Bapak Ibu, sebelum kita memulai hari kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita sekali lagi, jangan pernah dulu merasa kenyang dengan firman Tuhan. Yang berarti jangan kita menjadi pribadi yang sombong rohani, lalu kemudian cukuplah baca firman Tuhan seminggu sekali. Tidak. Tetapi mari kita mau tanamkan dalam diri kita, laparlah setiap saat dengan firman kebenaran. Sehingga seperti kalau kita lapar, kita pasti cari terus-menerus sampai kita kenyang. Kalau kita lapar, kita cari setiap hari kebenaran firman Tuhan, kita terus cari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Agar kita tetap dikuatkan, agar kita tetap diteguhkan, agar kita bisa melihat segala peristiwa dalam kehidupan ini menggunakan kacamata iman kita. Bukan berdasarkan hikmat kita sebagai manusia saja, tetapi ada hikmat Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita semua. Segala perkara kita bisa mampu mengatakan manis rasanya, karena Tuhan Yesus sanggupkan kita. Seperti madu yang penuh dengan khasiat, begitulah firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang berperan penting dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita, Bapak Ibu. Selamat mensyukuri hari yang baru dari Tuhan. Selamat terus setia dalam kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Mari berdoa. Sungguh lembut Tuhan Yesus, Engkau menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh manis firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah dunia ini, tidaklah mudah untuk menjalankan tugas tanggung jawab panggilan kami. Baik di rumah, baik di kantor, dimanapun Tuhan utus, tidak mudah. Oleh sebab itu ya Allah, kami membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan melalui firman kebenaran yang selalu baru memberikan kekuatan, kesegaran bagi jiwa kami. Maka kiranya Roh Kudus-Mu boleh selalu mengingatkan dan menegur kami jikalaupun kami mulai malas dan juga melupakan firman Allah. Bapa di sorga, kami akan memulai hari yang baru. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkenanlah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membuat Tuhan Yesus berbangga, karena Tuhan memiliki kami yang sungguh setia. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.